Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di kelas analisa teknikal bagian basic ya. Oke, bagi yang belum kenal ya, rasanya sih semua udah pada kenal ya. Ya, perkenalkan saya Johan Darmadi. Sekitar saya sebagai branch manager dari Jasa Utama Kapital Sekuritas Padang. Jadi bagi Bapak Ibu, mungkin kita udah sering komunikasi ya di grup. Oke, kita akan belajar hari ini kelas teknikal basic. Jadi bagi yang udah pernah belajar, harap sabar ya, karena ini memang basic sekali. Tapi kalau dari data surveinya yang udah dibikin, rata-rata 80% itu belum pernah, ya belum pernah belajar. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat aja ya, tulis di kolom chat, bisa sampaikan pertanyaan. Oke, kita mulai. Nah, analisa teknikal itu apa? Nah, definisi analisa teknikal itu adalah kita mempelajari pola-pola dan tren pergerakan harga di masa lalu untuk memprediksi tren pergerakan harga di masa depan. Ya, tolong yang punya ininya di mute ya semua ya. Oke. Nah, jadi analisa teknikal itu gunanya kita melihat data-data di masa lalu, kita melihat tren yang udah terjadi di masa lalu untuk memprediksi tren harga di masa depan. Jadi kita gunakan teknikal bukan untuk meramal besok nih mau naik sekian, mau naik ke berapa atau turun ke berapa, nggak seperti itu. Tapi kita prediksi itu adalah gimana tren ke depannya seperti apa. Jadi ini yang mungkin orang sering salah mengerti gitu. Seolah-olah kalau belajar teknikal itu kita bisa tahu, oh besok mau harga mau kemana, besok harganya mau ke berapa gitu. Nggak seperti itu. Karena di sini lebih menunjukkan pada arah trennya. Jadi kita bisa teknikal itu memprediksi gimana sih tren ke depannya seperti apa. Apakah trennya masih naik atau udah berbalik arah atau masih sideways gitu. Nah, itu yang dipelajari. Kemudian juga ada pola-polanya nanti, di mana nanti pola-pola itu kita bisa belajar lebih lanjut. Ada pola double top, double bottom, dan sebagainya. Tapi untuk yang awalnya nanti kita belajar mengenai tren dulu. Nah, berikutnya, kalau kita melihat analisa teknikal itu ada 3 jenis grafik yang sering kita pakai ya. Ada line chart, ada bar chart, ada candlestick chart ya. Nah, kalau line chart itu kayak gini. Ya, ini line chart, kemudian ini bar chart. Kalau line chart ini hanya menggunakan data closing. Jadi closingnya berapa, itu jadi titik-titik-titik, kemudian dihubungkan. Sehingga terbentuklah line chart seperti itu. Sementara kalau bar chart, ini juga ada open ya, ada open, ada close, ada high, ada low ya. Nah, cuma ini kurang populer digunakan. Kurang populer dan mungkin bagi sebagian orang agak bingung ya lihatnya. Ini batang-batang ini kayak apa sih gitu. Gimana sih cara bacanya? Nah, yang paling populer yang sering kita gunakan adalah candlestick ya, candlestick. Nah, ini lebih gampang dan lebih mudah dimengerti ya. Kita lihat dari warna aja kita udah tahu ya, kalau merah dia bisa turun, kalau hijau dia naik ya. Terutama untuk di Indonesia seperti itu. Ada yang hitam, ada yang putih ya. Kalau yang hitam turun, yang putih itu naik. Nah, kalau kita lihat artinya apa kalau bullish candle ini yang hijau? Artinya harga penutupan, harga close lebih tinggi dari harga penutupan, harga pembukaan ya. Ini harga penutupan, close-nya lebih tinggi daripada harga open, sehingga ini ditutup naik. Kemudian di sini ada high-nya, upper shadow namanya. Ini kemudian di bawah ini ada low-nya. Harga terendah pada hari itu ini namanya lower shadow. Yang warna ini namanya body dia, ya body candle, badan candle.
Sementara kalau dikatakan bearish candle atau candle yang merah ini ketika harga close dia lebih rendah daripada harga pembukaan, harga open. Jadi harga close di bawah harga open, nah itu candlenya turun atau merah. Kemudian ini bentuk harga tertinggi, high dia, ini harga low, harga terendah. Jadi itu cara baca candle secara sederhana ya gitu. Nah, ini kita tidak akan bahas candle lebih dalam ya. Kita di sini hanya akan membicarakan tentang cara baca candle aja secara sederhana. Jadi udah tahu, oh kalau candle-nya kayak gini, ini naik. Kalau yang ini turun, ini kayak gini. Nah, jadi itu kita bisa lihat, oh ini ada high-nya berapa, low-nya berapa. Jadi nggak bingung kalau kita dihadapkan dengan candle gitu. Nah, ini prinsip dasar analisa teknikal. Ya, ini yang kita harus perhatikan. Ya, yang harus kita perhatikan, yang harus kita hafal, yang harus kita ingat. Jadi ini jadi basic prinsipal dari analisa teknikal. Yang pertama dikatakan market action discount everything. Yang kedua itu price move in the trend. Harga itu bergerak dalam trend. Tolong yang speaker tolong dimatiin ya mic-nya. Oke. Nah, jadi yang pertama itu market action discount everything. Yang kedua price move in the trend ya, harga itu bergerak dalam sebuah trend. Yang ketiga itu history. Jadi sejarah itu cenderung untuk selalu berulang. Nah, kita bahas yang pertama market action discount everything. Ya, artinya apa? Segala yang terjadi di market ya, segala yang terjadi di chart itu sudah mencerminkan semua yang ada. Jadi kayak ada rumor, ada berita, ada corporate action gitu ya. Ada misalnya ada pembagian isu, ada pembagian dividen dan sebagainya. Nah, itu udah tercermin dalam pergerakan harga di market. Berita fundamental, ya misalnya laporan keuangannya bagus, laporan keuangannya jelek, nah itu semua udah tercermin di market gitu. Kemudian market behavior juga termasuk. Jadi market behavior ini misalnya ada orang yang suka copet-copet gitu ya, suka trading 1-2 tick jual gitu, atau ada orang yang kena for sale. Nah itu marketnya dia kena guyur, harga kena guyur. Nah itu semua udah tercermin dalam market action ini, dalam satu harga itu semua udah tercermin 4 hal ini. Jadi sebenarnya kita nggak usah pusing-pusing gitu. Ketika melihat harga naik, kita nggak usah mungkin kita sibuk cari ini kenapa ya kok naik gitu, kok turun gitu. Nah kita mungkin sibuk cari berita, cari apa gitu ya, ada news apa nih, ada berita apa. Padahal sebenarnya segala sesuatu itu udah tercermin dalam pergerakan harga itu sendiri gitu. Jadi kayak kemarin misalnya itu BBKP pada hari Rabu apa Selasa kalau nggak salah, itu ARB 1 kali ya, itu nggak ada berita apa-apa, atau dia ARB ya, masih di 400-an itu, nggak ada berita apa-apa. Baru kemudian sorenya baru muncul dia akan ada isu di harga 200. Nah itu baru besoknya hari Kamisnya kalau nggak salah, nah itu baru turun ya, Rabu apa Kamis, Rabu. Jadi Selasa itu ARB sekali, belum ada berita, sore baru muncul berita, udah keluar berita, baru besoknya dia ARB lagi sekali lagi, Kamis juga ARB sekali lagi, kemudian Jumat dia ARB kemudian rebound gitu. Nah jadi kalau kita sibuk mencari berita atau apa, nah kita mungkin udah telat gitu. Padahal kalau kita lihat secara teknikalnya, sebelum dia ARB itu ketika dia break udah jebol 400 itu benar dia udah jelek ya. Ketika dia udah jebol 400 itu benar dia udah jelek. Jadi tanpa perlu mencari tahu berita pun sebenarnya kalau kita
murni mengandalkan analisa teknikal, itu kita nggak perlu ribet-ribet pusingin masalah rumor, masalah corporate action, masalah segala macam gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita cari, oh ini dia bagi dividen kok naik ya, atau ini bagi turun kok turun ya. Nah, itu sebenarnya udah di price in oleh market sendiri gitu. Jadi ketika harga naik atau harga turun, ketika ada berita, nah itu sebenarnya market udah bereaksi seperti itu, udah mencerminkan reaksi market itu seperti apa ketika dia menghadapi berita jelek ataupun berita negatif, berita positif gitu. Jadi ini dikatakan market action discount everything gitu ya. Berikutnya, nah berikutnya dikatakan harga itu bergerak dalam tren ya, price move in trend. Nah tren itu sebenarnya ada 3 ya. Kalau kita sudah bicara tentang tren itu ada 3. Jadi 3 tren itu bukan tren naik, tren turun, sideways itu bukan. Ya, kalau uptrend, downtrend itu tuh bicara tentang arah pergerakan harga ya. Sementara tren itu sendiri sebenarnya ada 3, yang dinamakan primary trend, tren yang utama, kemudian secondary, yang kedua, kemudian yang terakhir yang paling kecil itu minor trend. Nah, 3 tren ini itu ada rata-rata ada jangka waktunya rata-ratanya ya. Nah, begitu juga dalam ketika pasar lagi bearish, nah itu juga ada primary trend ya, ada primary trend, tren utama, ada secondary trend, ada minor trend ya. Jadi kadang-kadang kalau kita masih berada di primary trendnya masih uptrend, nah itu walaupun dia turun kita bisa tenang gitu ya, karena dia nanti bakal balik naik lagi gitu. Nah makanya kalau ketika kita trading, kita cari market yang lagi bullish, nah primary trendnya uptrend gitu bullish, nah walaupun kita salah ambil posisi, itu kita masih bisa kita tungguin itu harga bakal balik gitu. Tapi kalau kita mainnya di market lagi bearish, ya ketika market lagi bearish, kemudian kita salah ambil posisi, kita beli di sini, ya nyangkut di sini, nah ini harga nggak balik-balik, bakal turun gitu. Beda kalau kita bisa di sini, kita beli di pucuk pun, ya kita beli di pucuk di sini, nah itu pun harga ketika turun pun nanti kita tunggu dia bakal naik lagi ke sini, ya kan? Jadi ketika ini turun, ini juga kita tunggu dia bakal naik gitu. Nah, itu beda ketika kita trading di uptrend dengan di downtrend. Makanya kita harus tahu kita tuh sekarang ini lagi fase apa, primary trendnya apa gitu, big picture-nya apa gitu, tren besarnya seperti apa. Jadi jangan kalau kita biasanya mainnya jangka pendek gitu, kita tetap harus juga lihat ini tren besarnya seperti apa gitu. Karena kalau tren besarnya turun, nah itu bahaya gitu. Karena ketika kita salah ngambil posisi, kita nggak mau cut loss, nah akibatnya bisa tambah dalam gitu. Nah kebanyakan orang kan seringnya ketika ngambil itu posisi lagi uptrend, tapi kemudian dia beli di pucuk, ya nunggu ya. Ya nunggu, tahu-tahu harga nggak balik-balik. Karena apa? Karena harga udah berbalik arah dari uptrend menjadi downtrend. Itu. Nah, primary trend tuh ada jangka waktunya ya. Kalau secara long term itu primary trend itu sekitar 9 bulan sampai 2 tahun. Jadi itu cukup lama ya. Cukup lama dari pergerakan yang utama itu dari 9 bulan sampai 2 tahun. Jadi sama kayak IHSG kita sekarang ini, itu masih dalam primary trend-nya itu masih uptrend. Jadi kalau kita lihat mulai dari Maret 2020 ya, itu puncak bawahnya, bottomnya IHSG kemarin, tahun lalu, sampai sekarang itu masih uptrend. Cuma di dalam uptrend itu ada namanya intermediate trend atau secondary trend. Nah, itu ketika kita lihat misalnya bulan Januari atau bulan Mei kemarin itu IHSG mulai sideways, ada yang turun. Nah, tapi ya itu
walaupun dia itu intermediate trend ini jangka waktu 6 minggu sampai 9 bulan. Jadi kalau kita lihat misalnya kayak kemarin ketika IHSG menyentuh puncak itu sekitar di bulan Januari, kemudian sampai Februari kemudian dia mulai turun, sampai Mei kemarin juga turun. Nah, itu kan kita lihat berapa lama, baru kemudian di Oktober kemarin dia mulai naik lagi. Nah, itu ada 5-6 bulan dia berada dalam area konsolidasi, ya, konsolidasi sehingga harganya tidak bergerak kemana-mana dan naik turun sehingga orang mulai khawatir. Tapi ketika kita tahu kita berada dalam primary trend yang uptrend, nah kita tahu harga IHSG akhirnya balik lagi, sekarang ini udah mencapai new high lagi kan, udah 6.700-an sempat. Nah kemudian di antara itu ada lagi namanya short term trend, ya, atau minor trend. Jadi ini trennya pendek sekali, 2-6 minggu. Nah ini yang biasanya orang sering terkecoh di sini gitu. Orang sering fokusnya di sini, ya. Orang sering lihat, wah, short term-nya ini kok turun gitu misalnya. Kok turun, padahal dalam jangka panjang, dalam intermediate trend atau trend yang kedua itu sebenarnya masih naik, atau bahkan dalam primary trend itu masih naik gitu. Cuma ketika kita berada dalam short term trend, kita lihat harga lagi turun, nah kita mulai takut, kita mulai was-was gitu. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus tahu dulu, ya, karena ini tren ini adalah hal yang paling basic yang harus kita tahu, ya, yang harus kita pelajari sehingga kita nggak gampang goyah gitu ya. Kita nggak gampang goyah. Kita tahu posisi kita di mana, ya, ketika kita ngambil posisi, apa kita mau scalping jangka pendek atau jangka panjang atau mau jangka menengah gitu. Nah, kita bisa tahu. Ketika kita tahu, oh ini trennya masih uptrend, nah kita juga harus tahu kalau kita mainnya dalam short term trend, nah kita harus tahu kita kalau mau scalping kita harus disiplin, ya, cut loss. Nah, cuma kalau kita jangka menengah, nah kita bisa lebih tenang karena kita tahu trennya masih uptrend. Itu ya. Next. Nah, kalau intraday, nah ini kalau tadi kan ini untuk tren jangka panjang. Nah, kalau yang untuk yang jangka pendek, yang menjadi primary trennya itu adalah yang 2-6 minggu. Ya. Jadi tren utamanya menjadi 2-6 minggu. Secondary trennya itu menjadi 2-4 hari. Ya. Yang minor trennya itu hanya jam-jaman gitu, 4-12 jam. Nah, ini yang buat yang suka main scalping, main intraday, yang main jangka pendek, nah ini lihatnya seperti ini. Jadi bakal lihat trennya dalam 2-4 hari ke depan berapa, gimana gitu. Apakah di uptrend atau downtrend. Kemudian primary trendnya selama 2-6 minggu ke belakang, itu gimana. Mungkin 2-6 minggu itu sekitar 1 bulanan ya, 1 bulan sampai 2 bulan, kurang lebih. 1,5 bulan. Nah itu jadi primary trend. Jadi kita harus tahu tren kita berada di, kita sekarang ini mainnya seperti apa. Kita mau jangka panjang atau jangka pendek, trading atau gimana. Nah itu itu beda-beda dia punya strategi dia gitu. Jadi jangan kita trading jangka pendek gitu ya, kita mainnya scalping, tapi kita lihatnya tren jangka panjang. Nah itu kan agak kacau. Jadi pasti otomatis kita bisa keseret-seret. Dia punya harga bakal turun ke bawah panjang jauh gitu. Gitu juga sebaliknya gitu. Kita mau main jangka panjang tapi kita lihatnya tren jangka pendek sehingga kita lihat, wah ini tren udah balik arah, padahal masih belum, padahal ini masih secondary trend gitu. Hanya 2-4 hari gitu ya. Ketika 2-4 hari dia balik arah, ya itu kan, tapi dalam jangka panjangnya itu masih belum gitu. Jadi kita harus tahu kita tuh trennya, kita tuh mainnya untuk jangka panjang, jangka pendek atau kayak gimana gitu, sehingga kita tidak mencampur adukkan antara tren yang satu dengan tren yang lain gitu. Jadi masing-masing itu ada time frame yang berbeda-beda gitu ya. Nah, market itu ada 4 fase ya, ada 4 fase dan ini akan selalu berulang ya. Nah, ini dikatakan history akan selalu repeat. Jadi tren atau fase ini akan selalu berulang ya, di bagian apapun trennya itu akan ada 4 bagian ini. Yang pertama bagian akumulasi ya. Akumulasi, ketika akumulasi ini harga tidak kemana-mana ya, cenderung sideways. Mungkin volume juga kecil
ya. Baru kemudian dia mulai naik atau dinamakan fase markup atau public participation. Di sini mulai rame. Ya, di sini mulai rame. Nah, ketika udah mencapai puncak, harga akan mulai sideways lagi, ya, akan mulai sideways lagi, ya. Akan mulai sideways lagi. Kemudian setelah sekian lama, ya itu ada dua, sebenarnya sih ada dua pilihan sih. Dia bisa lanjut naik, kalau trennya masih kuat dia bakal lanjut naik, ya. Tapi dia nanti bakal sideways lagi, baru kemudian terakhir dia turun, ya. Jadi ini proses ini bisa terulang, ya, ini bisa terulang beberapa kali, ya. Tapi setelah itu pasti ada yang namanya fase penurunan. Nah, di sini banyak orang yang sering terjebak, ya. Terjebaknya dia ngikut di sini, ya, di fase ini ya, advance ini ya, fase markup. Kemudian dia nggak sadar ketika fase udah berakhir, udah jadi declining, ya, sudah turun, dia nggak mau cut loss, akibatnya akan terseret dalam gitu, ya. Ketika harga udah mulai stabil, di sini orang udah putus asa biasanya, orang putus asa cut loss, ya, cut loss. Padahal ketika cut loss, orang lagi fase akumulasi lagi atau harga naik lagi gitu. Nah, ini yang sering terjadi berulang-ulang, ya. Jadi beli ketika turun nggak jual, cut loss, taunya harga naik balik lagi. Nah, karena kita membeli di fase yang salah dan menjual di fase yang salah juga gitu. Jadi ini 4 fase ini akan selalu berulang dan selalu ada dalam market, ya, dalam tren. Jadi tidak selamanya saham itu akan selalu naik dan tidak selama dia akan selalu turun. Nah, ada saat-saat di mana dia akan mengalami akumulasi ataupun distribusi. Nah, kalau kita bicara arah tren, kita udah tahu pasti ada uptrend, downtrend, dan sideways atau no trend. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Uptrend itu kayak apa? Uptrend itu adalah dia selalu bikin puncak-puncak yang lebih tinggi, ya. Ini nama puncak harga. Ini puncak harga. Ini puncak harga. Nah, ini dinamakan dengan uptrend atau dinamakan higher high. Dia bikin high yang lebih tinggi. Kemudian ketika dia turun atau swing, dia bikin low yang lebih tinggi, higher low. Ini higher low. Ya, nah dia selalu bikin puncak yang lebih tinggi dan low-nya juga, lembahnya juga lebih tinggi. Ini dinamakan dengan higher high dan higher low. Ini ada ciri saham uptrend, ya, kondisi uptrend seperti ini. Nah, jadi dihafal, ya, harus diingat. Jadi ketika dia bentuk higher high, ini berarti dia harga lagi uptrend. Nah, kalau ini contohnya, ini kan udah jelas kan, dia naik, ya. Ini dia bikin high, dia turun, ya, bikin low. Kemudian dia naik lagi lebih tinggi, bikin higher high. Kemudian dia turunnya tidak lebih rendah. Ini namanya higher low. Naik lagi lebih tinggi, turun lagi, gitu. Kemudian dia naik lagi gitu. Nah, ini juga naik lagi lebih tinggi. Nah, ini juga turunnya juga tidak seberapa. Nah, ini adalah kondisi uptrend, di mana dia selalu bikin puncak-puncak yang lebih tinggi, ya. Jadi kalau kita lagi trading di saham yang uptrend, ya, kita beli pun ada yang nyangkut beli di sini, ya. Nyangkut beli di sini, ketika dia turun tuh di sini, nanti dia balik lagi naik ke atas. Nah, itu udah cuan, ya, istilahnya gitu. Tapi kalau kita balik nanti kita lihat saham downtrend. Nah, kalau downtrend ini kebalikannya. Artinya apa? Dia selalu bikin low yang lebih rendah, ya. Dia turun, naik dikit, turun lebih dalam lagi. Naik dikit, turun lebih dalam lagi. Nah, terus naik dikit, turun lebih dalam lagi. Nah, ini namakan dia bikin lower low, ya, lower low dan lower high, ya. Nah, ini ada kebalikan dari uptrend. Nah, kalau kita trading di saham yang lagi downtrend, nah, kalau kita nyangkut, nah pasti nggak ada ampun istilahnya. Nah, kita misalnya
Ini ya. Nah, ini dia high. Ini lower high. Ini low. Ini lower low. Ini lower low. Ini lower low. Ini juga lower low. Ini lower high. Ini juga lower high. Ya. Nah, kalau kita jangkut di sini, ya pasti nggak ada ampun lagi kalau kita nggak mau cut loss gitu. Karena ketika kita bisa beli di sini aja, ketika dia udah turun, mulai naik, kita beli di sini. Nah, kita tahu dia turun, tunggu dikit, udah mau nyampe modal. Tahanlah dikit lagi, atau naik, rupa dia turun lebih dalam lagi. Nah, kalau kita nggak mau cut loss, pasti dia akan bakal turun lebih parah lagi kan. Dari 2000-an sampai tinggal 1000-an. Udah 50% turunnya. Nah, inilah bahaya kalau kita kalau main di saham yang downtrend. Nah, jadi kita harus perhatikan, kita harus tahu trennya seperti apa. Kalau kita tahu trennya lagi downtrend, ya, kita tahu tren lagi downtrend, ya, kita tahu ini pasti bahaya kalau kita tahan lama-lama gitu. Jadi ketika kita udah salah posisi ya, tahu ini lagi downtrend ya kita harus berani cut loss seperti itu. Kalau enggak kita akan terseret makin lama makin ke bawah. Nah kalau sideways ini ya ini enggak ada trennya, istilah dia bikin naik turun, nah itu enggak ada, tidak bikin yang lebih tinggi ataupun lebih rendah ya. Kadang-kadang dia juga bisa nggak mesti sama seperti ini. Kalau ini kan terlalu datar ya. Kadang-kadang dia nggak seperti ini juga. Dia bisa bikin lower high bisa, tapi dia juga bikin higher low. Nah, ini juga bisa gitu. Jadi ketika dia bikin satu kondisi di mana tidak sesuai dengan higher high higher low ataupun lower high lower low, nah itu berarti dia berada dalam kondisi sideways. Nah seperti kayak gini ya. Ini dia turun ya, lower high, ini juga lower high ya. Tapi ini low-nya ini hampir sama ya, tidak bikin itu. Kemudian dia bikin lagi higher. Nah ini high-nya lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi dia bikin low-nya lebih rendah. Tapi dia mantul lagi. Mantul lagi. Turun lagi lebih rendah. Tapi dia bikin naik lagi lebih tinggi. Di sini. Nah, kondisi acak seperti ini dinamakan dengan kondisi sideways. Gimana kalau kita tarik garis kotak seperti ini, nah ini kelihatan bahwa range harga dia bergerak dalam range harga segini dalam kotak ini. Walaupun kadang dia bisa tembus sedikit, ya ini juga tembus sedikit, tapi ini masih kategori sideways, masih false ya. Tren itu menentukan dari mana? Ya ini ada pertanyaan. Trennya dari pergerakan harga dia. Ya kita bisa lihat harganya itu ketika dia bentuk puncak dari harga itu sendiri. Jadi ketika dia bikin puncak lebih tinggi, itu namanya uptrend. Kalau puncak lebih rendah itu downtrend. Di trend itu kita lihat dari pergerakan harga dia. Seperti ini kita lihat. Ini range-nya berapa lama? Dari April, Maret sampai September, 6 bulan ya. Nah, kalau 6 bulan tadi itu namanya adalah secondary trend ya. Jadi dalam trend secondary dia, nah ini masih sideways. Nah, ini kita lihat dari Maret sampai September juga. 6 bulan. 6 bulan ini turun. Ini turun. 6 bulan ini turun. Ya, kita lihat 6 turun. Sehingga ini kita tahu dalam secondary trend dia ya. Ini masih bearish ya. Masih downtrend. Lihatnya dari mana? Ya. Ini karena dia bikin puncak-puncak yang lebih rendah.
Ini bikin lower low, ini lower high. Lower low, lower high. Lower low, lower high. Jadi dari situ ya kita lihatnya ya. Jadi kita melihat trennya itu dengan melihat apakah dia bikin puncak-puncak lebih tinggi atau puncak-puncak lebih rendah. Gitu. Sideways. Nah, volume dan trend. Nah, apa hubungan volume dengan trend? Nah, ini juga kita harus tahu. Volume dan trend ini saling berkaitan satu sama lain. Ketika harga naik, volumenya juga naik, berarti trennya lagi kuat, ya. Ketika harga lagi naik, ya, uptrend itu, kemudian volumenya mengecil, volumenya turun, berarti kekuatan trennya agak lemah, ya, melemah. Ketika harga turun, ya, ketika downtrend, udah volume naik, nah itu berarti tren turun dia kuat. Sebaliknya ketika dia turun, volumenya juga turun, berarti downtrendnya itu udah mulai melemah. Gitu ya. Nah ini juga harus dihafalkan baik-baik di sini, dihafalkan. Karena orang yang tanya, kenapa sih volume penting? Nah, karena volume itu menunjukkan kekuatan tren itu sendiri. Jadi kita akan tahu tren ini masih kuat apa enggak gitu. Apakah tren ini udah mau berbalik arah walaupun itu hanya dalam minor trend, apakah mau balik arah apa enggak gitu. Kita bakal tahu dengan memperhatikan volume dia. Nah, kayak gini ya. Ini harga cenderung sideways. Ini juga. Nah, ketika di sini di akhir ini volume mulai mengecil ya. Volume mulai turun. Nah, ketika dia breakout, nah ini volume mulai besar. Ya, volume mulai besar, terus naik ke atas. Ketika di ujung kita lihat di sini volume juga naik, meningkat ya di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa trennya kuat. Jadi ketika harga bikin new high, itu volume juga naik ya. Ketika ini naik, ini bikin new high ya. Nah, ini juga volumenya juga di sini. Ini volumenya juga naik di sini. Jadi ada peningkatan volume. Dari sini ke sini juga ini naik. Nah, ini secara lebih complicated-nya seperti ini ya. Ketika ini naik, nah ini kita lihat, ini volume juga naik. Kemudian dia turun di sini, volume turun juga. Volume turun, tanda bahwa trennya nggak kuat. Ya, ketika trennya tren turunnya nggak kuat, dia akan kembali naik. Kembali naik, ini. Nah, ketika ini turun, nah ini volumenya mengecil. Berarti ini tren dia masih nggak kuat, ya tren turun nggak kuat. Sekarang kita lihat dia melanjutkan kembali kenaikan dia. Seperti itu. Kembalikan naik, tren naik lanjut, diikuti dengan kenaikan volume. Ya. Kemudian dia cepat turun lagi. Cepat turun. Nah, kita juga tahu ketika dia turun juga di sini trennya juga, volume juga mulai mengecil. Nah, itu tanda bahwa volume turun tren turunnya juga nggak terlalu kuat. Nah, dan dia naik lagi. Nah, ini juga ada peningkatan volume. Seperti itu. Oke, itu mengenai tren. Oke, udah tren, udah jelas ya. Selanjutnya kita masuk dengan support resistance ya. Nah, support resistance ini salah satu basic yang sangat mendasar yang harus kita ketahui ya.
Support itu apa, resisten itu apa, ya. Orang pasti masih sebagian orang nggak tahu. Support itu apa, resisten itu apa. Support adalah level harga di mana ketika minat beli lebih besar dari minat jual. Sehingga ketika dia turun, harga itu nggak turun lebih dalam lagi. Sehingga inilah dinamakan level support dia, area support. Kalau resisten ada kebalikan dia. Resisten ada ketika harga naik, dia nggak bisa naik lebih tinggi lagi. Karena apa? Karena di sini yang mau jualan, yang minat jualan lebih besar daripada minat beli. Ketika ada minat jual lebih besar daripada minat beli, maka harga cenderung berbalik arah turun. Sebaliknya tadi ketika minat beli lebih besar daripada minat jual, harga cenderung tertahan dan mantul ke atas. Seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat titik-titik support dan resisten ya. Ini harga mantul, ya kita lihat nih turun, naik. Ketika dia tembus resisten dia mantul ke bawah, turun, ketemu lagi ada support, mantul, dan sebaliknya gitu. Nah, resisten dan support ini dia kadang sering berganti peran. Ya maksudnya gimana? Ketika resisten ditembus, ya, resisten ditembus, maka resisten itu akan menjadi support yang baru, ya. Nah, inilah pergantian peran dari resisten menjadi support. Ya, ketika resisten ditembus, maka dia menjadi support yang baru. Nah, ketika dia support ditembus, maka dia menjadi resisten yang baru. Nah, inilah peran dari hukum dari support dan resisten. Jadi ketika harga ditembus, dia akan mengganti peran. Ya, jadi ketika ini supportnya ditembus, ya ini biasanya menjadi support. Tak tahu dia ditembus, tembus ke bawah. Nah, ini harga nggak mampu balik lagi. Harga naik ke atas, tapi dia nggak bisa balik lagi. Nah, ini dia support ini menjadi resisten yang baru. Nah, ini sering terjadi ketika orang udah biasa beli di support, biasanya mantul. Tahu ketika beli di support ini, tahu harganya jebol ke bawah. Nah, kalau kita nggak mau cut loss, nah itu harga akan terus turun ke bawah karena ini udah terjadi perubahan arah tren. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Harga dan minat beli. Oke. Oke, berarti tentang support resisten ya. Jadi kalau kita lihat tadi, nah, ketika harga turun, itu ada level harga di mana dia tertahan. Ya, nah inilah namakan area support. Jadi ketika harga tertahan, tidak turun lebih jauh lagi, karena apa? Karena ada yang di sini minat beli lebih besar daripada minat jual. Ya, karena di sini orang cenderung untuk beli banyak, minat belinya banyak, sehingga harga cenderung untuk membal ke atas ya, untuk rebound istilahnya. Jadi harga tertahan turun, dia turun nggak turun lebih dalam lagi, dia tertahan, kemudian mulai balik ke atas. Gitu juga sebaliknya resisten. Ketika harga udah naik, dia nggak bisa tembus ke atas lagi. Karena apa? Karena di sini minat jualnya udah besar. Ada level harga di mana orang merasa harga ini udah kemahalan gitu. Ya kalau tadi di bawah, orang merasa harga ini udah murah, sehingga orang banyak mau beli. Ya, ketika orang banyak mau beli di level ini, harga cenderung naik. Itu juga sebaliknya, ketika orang merasa harga ini udah kemahalan, orang banyak jual, harga akan cenderung turun. Tetapi ada satu ketika harga itu di break, ya itu dinamakan break support ataupun break resistance. Ya, apa artinya? Ketika harga ditembus, berarti ketika banyak orang merasa harga udah murah, ternyata yang mau jualnya ternyata lebih besar dari orang yang mau beli, sehingga harga akan ditembus lebih turun ke bawah gitu. Nah ini banyak penyebabnya ya, entah karena berita, karena merasa harganya kemahalan,
di harga segini tetap mahal sehingga orang tetap mau jual gitu. Sehingga terjadilah yang namakan penembusan support maupun penembusan resisten di market kita. Gitu. Jadi ketika ini harga ini cenderung bergerak dalam range yang sama. Ketika menyentuh support sini, harga mantul gitu ya. Anggaplah misalnya di sini harga 1.000 gitu ya. Ini harga 1.000. Di sini anggaplah harga 2.000 gitu. Nah, jadi ketika harga turun ke 1.000, orang merasa ini udah murah, sehingga banyak mau beli. Karena banyak mau beli, orang yang jual juga sedikit, otomatis harga naik lagi ke atas. Nah, ketika udah nyampe 2.000, orang merasa ini harga udah kemahalan nih. Saatnya kita jualan. Banyaklah orang jualan. Ketika banyak jualan, harga turun lagi ke bawah. Itu. Dan ini selalu berulang terus. Sampai satu saat orang merasa 1.000 ini kemurahan gitu. Ini 1.000 ini pun masih mahal gitu. Sehingga kayaknya bisa ke 900 deh gitu layaknya. Sehingga jebol lah support itu gitu. Jadi kalau kayak gini, nah 1.000 mungkin orang merasa ini udah kemarin orang merasa 1.000 ini udah murah. Sehingga setiap menyentuh 1.000 harga mantul naik. Ya, setiap menyentuh 1.000 harga mantul naik gitu. Tapi ada satu kondisi di mana orang merasa 1.000 ini kayaknya masih mahal deh gitu ya. Mungkin ada berita labanya turun, atau mungkin ada berita pandemi misalnya PPKM diberlakukan sehingga orang merasa wah kok kayak gini nih harusnya bisa lebih murah lagi harga gitu. Sehingga jebol lah support 1.000 ini karena orang merasa ini harganya bisa lebih murah lagi gitu. Jadi ketika tekanan jual lebih tinggi pada yang mau beli, jebol lah support ini. Nah, ketika ini jebol, maka support yang sebelumnya jadi support itu menjadi resisten yang baru. Seperti itu. Ngerti ya? Nah, kemudian ada lagi namanya trend line. Ya, trend line ini adalah garis trend. Ya. Ini alat bantu ketika kita untuk menggambarkan trend line itu kayak apa. Ya, ketika kita pengen tahu trennya seperti apa, kita tarik garis. Ya, tarik garis dengan menghubungkan dua titik ya, minimal 2 titik swing low ya. Ini ketika dia turun ya, ketika ini uptrend kan dia pasti ada turun nih swing low. Nah, kita hubungkanlah 2 titik ini. Tarik garis sehingga terbikinlah dia seperti ini. Nah, ini namanya bullish trend line ya. Jadi ketika lagi uptrend atau bullish, kita menarik garis dari bawah ya. Tapi kalau nanti dia turun, kita tarik garis dari atas. Seperti itu. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Nah, ini kalau bearish, nah ini ketika lagi turun, kita hubungkan 2 titik tertinggi dia ya. Titik swing high dia ya, lower high dia ini dihubungkan, ditarik garis sehingga jadilah ini trend line, bearish trend line namanya ya, bearish. Nah, trend line ini juga berfungsi sebagai resisten. Ini ketika ini jebol, nah ini juga dikatakan wah trennya berganti arah, tapi enggak, ternyata dia turun lagi ya. Nah, jika ini dia balik, nanti dia bakal balik seperti itu. Jadi kita bisa lihat trennya apakah udah balik arah apa belum. Nah, kita bisa lihat. Mungkin secara trend line bisa, tapi nanti paling akuratnya dengan melihat lower high, lower low itu tadi. Higher high, higher low. Nah, kayak gini. Ini ada trend line dia. Ya. Ini trend line yang diagonal. Nah, ini garis resisten. Resisten ditembus, ini menjadi support. Ya, ini jadi support. Ini resisten ditembus, ini jadi support. Jadi kalau dari kasus ini, kita tahu bahwa trennya sudah berbalik arah. Kenapa kita tahu dia udah balik arah? Karena dia udah bikin
lower high ya, lower high, kemudian juga bikin lower low. Nah, ini ciri tanda bahwa tren dia udah berganti. Jadi kalau sebelumnya dia uptrend, higher high, higher high, higher high, higher high, kemudian ini higher low ya, higher low gitu ya. Nggak tahu dia turun tajam ya, turun tajam, dan ini udah tanda-tanda ciri. Ketika dia naik, dia nggak mampu naik lebih tinggi lagi, dia bikin lower high, turun seperti itu. Bahkan kalau ditarik garis ini pun tadi, garis ini langsung jebret itu kan, dijebret berarti ini udah patah trennya. Ini namakan trennya patah. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita pakai garis ini ya mungkin kita agak telat ya. Kalau kita pakai garis ini kita mungkin agak telat. Nah, itu nanti ada cara lagi biar kita lebih cepat. Misalnya kayak ini kita bisa lihat ada resisten dia, kita bisa pakai indikator yang lain. Nah, itu nanti dikombinasikan. Tapi kalau kita murni seperti ini, kita juga bisa lihat bahwa ini trennya udah patah. Kenapa patah? Ya, karena ini udah patah. Ini udah di bawah garis trend line. Itu. Parallel line, nah ini namanya channel line ya. Kalau channel, ini kita bikin garis yang sejajar dengan trend line tadi. Jadi ini garis trend line yang di bawah, kita hubungkan dua titik ini, kita tarik garis, bikin ini, kemudian garis ini diproyeksikan ke atas, sehingga muncullah channel line ya. Nah, ini gunanya untuk melihat range dia ketika dia naik, targetnya berapa ya ketika kita mau beli di sini. Oh, berarti target dia di sini. Di sini, di garis ini. Walaupun nggak nyampe, tapi kita di sini ya, dia nyampe. Nah, ini juga sama. Ini ketika lagi downtrend, nah ini trend line-nya yang biru ya. Ketika lagi downtrend, kita tarik garis di atas dia. Kita menghubungkan titik-titik tertinggi dia. Swing high dia, lower high dia ini ditarik garis ya, tarik ini. Setelah itu baru kita bikin garis yang sama sejajar dengan ini, ditarik ke bawah sehingga ini menjadi channel line. Channel line ini dia sering mantul di sini, mantul ya, turun, dia mantul sini. Nah, tapi kemudian ada ketika dia balik jebol. Nah, ketika jebol dia bisa balik ke atas. Jadi ini untuk alat bantu kita untuk menentukan arah selanjutnya. Indikator. Berikutnya indikator ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Kalau ada yang mau tanya boleh silakan. Boleh di unmute atau ketik di chat. Kalau nggak ada, kita lanjut ke indikator ya. Ada pertanyaan? Oke. Channel line ini untuk menganalisa tren dia seperti apa. Ini sama alat bantu juga. Alat bantu dari channel trend line tadi. Jadi ketika dia kita bisa bikin dia punya channel line, nah kita bisa lihat range dia, pergerakan dia seperti apa. Kira-kira nanti support dia seperti apa, resistennya di mana. Jadi kita tahu pergerakan harganya itu dia bergerak di mana aja gitu. Gitu ya. Nah, ketika ini kita bisa lihat, oh dia cenderung bergerak dalam range pergerakan ini. Oke, mungkin kita lihat contoh dulu ya. Ya, kalau uptrend tarik line-nya dari bawah, betul. Kalau downtrend tarik garisnya di atas. Jadi kita langsung ke praktik dulu ya sebelum kita ke indikator. Jadi kita
praktek dulu, kita lihat dulu itunya. Kita lihat dulu contohnya ya seperti apa ya. Oke. Ini chart IISG ya. Chart IISG kita lihat kalau ngelihat trend kita bisa lihat di sini. Kita bisa ubah ke weekly ya satu minggu. Nah, kalau kita lihat satu minggu ya, kelihatan bahwa ini masih uptrend ya. Caranya kita tinggal gimana kita tahu tarik uptrendnya dari mana ya? Kita lihat dari sini kan, ini bikin higher high ya. Ini low ya, ini low, ini low. Wes, ini kenapa ini? Oke, kita potong. Ini low di sini juga bikin higher low. Ini high, ini bikin higher high. Nah, ini kita lihat. Ini dia bikin higher high. Ini juga higher high. Ini higher low. Nah, ini dia bikin higher high. Higher low lagi. Nah, sini bikin lower high. Lower low. Tapi dia nggak lanjut lagi. Ya, nggak lanjut bikin nggak bikin lower low lagi. Kenapa? Karena sini udah bikin high lagi. Ini masih higher high, lower high. Tapi di sini higher high. Di sini bikin higher low. Di sini higher high. Ya, kita bisa lihat bahwa trennya masih uptrend. Nah, tinggal kita tarik garis ya. Tarik garis. Nah, kalau ini kan paling bawah nih. Ya. Kalau ditarik garis ini pasti nggak kelihatan trennya. Ya, ini kita hapus dulu ya. Nah, kalau tarik garis di sini, nah ini pasti tidak bisa ya. Terlalu patah, terlalu terjal karena ini swingnya terlalu dalam. Maka biasa kita tariknya bisa menggunakan body candle di closing ya. Nah, baru di sini kita tarik. Ini kita lihat gambar garis uptrendnya kayak gini ya. Trend line-nya karena dia menyentuh titik-titik ini. Ini nyentuh di bawah. Nah, ini namanya garis trend line. Untuk bikin channel line, kita tinggal tarik garis yang sejajar dengan trend line tadi. Jadi ini bisa kita copy ya.
Nah, ini tarik garis, kita tinggal di sini. Nah, ini adalah channel line yang terdekat. Jadi dia sempat tembus di atas, cuma dia balik lagi ke arah yang benar seperti ini. Jadi inilah kita bikin channel line untuk menentukan ini resisten dia. Nah, kita akan tahu bahwa harga cenderung bergerak dalam ini dua garis ini, ya, trend line dengan channel line. Ini channel line ini kita ganti warna dulu ya, biar gampang. Biru aja. Nah, begini. Dan kalau kita balikin ke daily, nah akan kelihatan kan bahwa ini harga berada dalam rentang harga ini, ya. Jadi dia turun karena apa? Karena dia udah mantul nyentuh daerah resisten dia. Ketika nanti dia tembus, nah baru nanti kita lihat. Kita lihat misalnya kita ada pertanyaan apa nih? Kalau untuk melihat tren keseluruhan, ya, itu bagusnya ya kita lihat dari weekly ya kalau pengen tren yang keseluruhan. Tapi kalau untuk daily juga bisa. Ini karena kebetulan kita kan melihat ISG gambaran besarnya. Kalau kita lihat per saham, kita mau pakai daily juga bisa. Kita contoh sama apa mau lihat RI misalnya. Nah, kita bisa pakai ya, oke, kita mau yang terdekat seperti apa, ya. Nah, kalau kayak gini kan ini sebenarnya kita tarik garis kan udah lewat ini. Ya, misalnya kita sorry. Bentar. Nah, kita tarik dari sini misalnya. Ya. Nah, ini kan high dia nih. Ya, kalau kita tarik dari sini, ini kan downtrend nih. Tarik sini. Nah, kita perpanjang aja misalnya. Nah, seperti ini. Ini kan downtrend, garis downtrend dia, ya. Dia ada tembus. Nah, garis ini menjadi area support dia gitu. Jadi kalau kita pengen tarik yang lebih dekat, tentu ini. Cuma ini kan tidak selalu semua kita bisa tarik garis. Karena kalau kayak gini kan udah terlalu itu ya, terjal ya. Kita tarik sini. Nah, ini terlalu ini jaraknya jadi pendek. Kalau kayak gini kan jadi pendek. Sementara ini trennya masih bakalan masih lanjut. Itu. Kita tarik gini. Nah,
juga bisa kan. Dari sini kita bisa lihat kan, ketika ini udah uptrend, nah dari sini ke sini ini uptrend kan. Kenapa uptrend? Karena ini bikin higher high, higher low gitu kan. Tapi kemudian di sini bikin ini ada turun di sini ya. Tapi dia belum bikin lower low lagi ya. Ini low dia terakhir ya. Ini masih belum bikin lower low ya. Cuma dia udah bikin higher low, higher high ya, lower high ya. Ini udah bikin lower high. Cuma belum bikin lower low. Nah, ini masih arti masih menunggu ya, menunggu apakah dia bakal bikin lower low lagi. Nah, tapi kalau kita lihat secara itu dia tren besar dia, kita harus tahu tadi kan ada namanya primary trend, secondary trend dengan minor trend ya. Nah, kalau kita lihat tren dia ke belakang, nah kalau tadi kita lihat secara daily kan itu hanya bagian kecil. Tapi kalau kita lihat secara weekly, kita akan tahu bahwa secara tren ke besar dia masih uptrend. Kenapa masih uptrend? Karena di sini ya. Nah, tren besar dia masih uptrend. Itu. Jadi kita lihat ini juga dia ini downtrend ya, ini minor dia ya, secondary. Ini minor turun. Tapi kemudian dia udah mulai break untuk melanjutkan lagi uptrend dia sebenarnya. Tapi ini lagi konsolidasi. Nah, ini namakan lagi konsolidasi. Kalau kita zoom, nah seperti ini. Ini dia lagi konsol. Jadi itu tadi, maka kita harus tahu kita tuh lagi melihat trennya seperti apa, arah garis besar seperti apa gitu. Kalau kita jangka pendek, nah kita tahu jangka pendek tahu bahwa ini lagi turun, ya lagi turun, cuma lagi ini konsolidasi, nah, karena dia tertahan di level ini, ya ini jadi area support dia, ya karena kita tahu setiap dia nyentuh itu dia rebound, ya kita zoom ya. Ini lagi berada tertahan di area support dia. Oke, dia di sini ada yang mau ditanyakan nggak mengenai pemakaian garis? Melihat uptrend, downtrend, garis. Ini udah jelas ya. Contoh satu lagi ya kita lihat ya. Mau sama apa? Coba lihat. Coba pilih satu saham. Saham apa? Telkom misalnya ya.
Nah, ini ada BBKP. Oke, BBKP kita lihat. Nah, ini dulu. Oke. Di BKP kita lihat jelas ini lagi downtrend. Kenapa downtrend ya? Ini kita lihat di sini puncak rendah 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 rendah. Ini juga bikin puncak nih turun 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 gitu. Oke, kalau kita tarik garis nih ini. Nah, sini kita lihat secara weekly. Kita lihat secara weekly. Nah, ini dia jebol ya. Tapi dia masih ketahan. Bisa kita lihat. Nah, secara tren kita lihat di sini. Tren besar dia jangka panjang ya. Nah, warna. Oke. Nah, secara tren besar dia udah mulai patah. Ya, ini udah mulai patah tren. Kita lihat di sini. Jelas ya. Udah mulai patah tren. Nah, di sini juga tren dari yang kedua ini juga udah mulai jebol. Nah, cuma kita lihat di daily dia. Nah, dia coba ngetes kembali ya, ngetes kembali area sistem ini. Nah, ini kita masih harus nunggu beberapa hari lagi ya. Nanti kalau dia nggak nyampu jebol resisten, nah ini udah confirm dia bakal terus turun. Itu ya. Berarti trennya udah ganti ke downtrend. Oke. Ini kita tentang cara garis udah paham ya. Jadi kita bisa gunakan time frame daily ataupun weekly ya. Untuk melihat secara garis keseluruhan, kita bisa gunakan weekly ya. Kita bisa lihat trennya. Nah, karena ini udah bikin ini lower low kan, lower low dengan lower high ya. Nah, ini dia udah high ya, high di sini,
kemudian bikin lower high di sini ya. Ini lower high, ini udah bikin low, ini bikin lower low lagi. Nah, biasa dia akan mantul di sini. Nanti apakah bakal turun ke bawah? Nah, kita bakal lihat seperti itu. Cuma dari sini ciri-cirinya udah kelihatan bahwa dia udah menuju ke downtrend. Kalau kita pakai ini, tarik garis di sini. Nah, seperti ini. Sebenarnya ini ada pola namanya descending triangle ya. Descending triangle biasanya bakal turun ya. Apalagi nanti dia bakal right issue kan. Nah, right issue otomatis harga kan bakal disesuaikan. Right issue di 200 ya. Otomatis nanti harga setelah right issue berapa? Pasti bakal di antara ini 200-an kan setelah dia adjust gitu ya, harga teoritis dia pasti di 280 atau berapa. Nah, secara teknikal itu mendukung gitu. Jadi dia bakal bermain di area sini gitu. Di area sini. Nah, secara teknikal itu mendukung. Maka itu salah satu teori tadi mengatakan bahwa price action itu udah discount everything ya, makanya. Jadi segala yang berita tentang right issue, dividen atau berita fundamental itu udah tercermin di market, di harga ya. Jadi ketika nanti dia turun, ketika nanti harga baru, otomatis kan harga baru dia bakal di harga 200-an. Nah, ini kan secara tren juga ini udah jebol dan dia bakal menyesuaikan harga di 200-an. Nah, setelah itu apa dia mau lanjut balik lagi? Nah, itu nanti kita akan lihat lagi. Karena kan seperti tadi kan fase itu kan selalu berulang. Akumulasi, naik, distribusi, turun. Nanti setelah dia turun, nanti ada akumulasi lagi, naik lagi, distribusi lagi, ya seterusnya. Jadi fase itu akan selalu berulang. Jadi kalau kita lihat, kita udah di fase yang keberapa, nah ini kita lihat, wah, ini fase lagi declining. Gitu. Oke, ya, ini untuk garis ya, untuk trendline itu menentukan support resisten juga udah jelas ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke indikator. Nah, indikator ini terbagi dua ya. Ada namanya trend following, ada nama momentum. Trend following itu contohnya itu kayak moving average, ya FA. Kemudian kalau momentum itu contohnya kayak stokastik, RSI dan lain-lain. Nah, kita hari ini bahas masing-masing satu aja ya. Kalau moving average pasti rata-rata udah tahu lah ya. Harusnya sih tahu bukan itu rata-rata harga pada periode waktu tertentu. Jadi kalau kita pakai jangka pendek itu biasanya 5 atau 10, jangka menengah 20, 50, jangka panjang 100, 200. Nah, itu rata kalau kita pakai daily chart berarti jangka pendek itu 5 hari ya, 5 hari 1 minggu, 10 itu 2 minggu. Jangka menengah itu 1 bulan atau 3 bulan. Ini 6 bulan sama setahun. Kurang lebih gitu. Fungsi moving average apa? Yang pertama, untuk melihat arah tren. Ya, karena tadi namanya adalah trend following, maka kita akan lihat dengan menggunakan moving average, kita bakal tahu trennya bakal seperti apa. Naik apa turun. Jadi ini lebih memudahkan kita. Kalau tadi kita pakai secara manual ya, secara manual hitung lihat-lihatnya. Tapi kalau yang tadi
Kalau dengan menggunakan indikator, kita tinggal lihat aja garisnya naik apa turun itu. Nah, kemudian moving average ini juga berfungsi sebagai garis support dan resisten. Nanti kita akan lihat. Nah, ini contoh kita gunakan satu moving average ya. Jadi kita bisa lihat trennya seperti apa. Ketika harga naik, harga berada di atas garis moving average, berarti trennya lagi naik seperti ini. Ya. Ketika harga turun di bawah moving average, berarti trennya lagi turun. Nah, ini sesederhana itu ya. Ini berguna sebagai support dan resisten dia. Kalau kita gunakan dua moving average, ya ini dua garis putih dengan garis biru, ya. Garis yang biru ini moving average 5, yang biru itu 20. Ketika terjadi perpotongan, ini dinamakan dengan golden cross. Golden cross menjadi sebuah sinyal beli. Ya, ketika ini garis moving average kecil memotong moving average yang besar dari bawah ke atas, maka ini jadi nama golden cross, sinyal beli. Kebalikannya, ketika moving average kecil memotong garis moving average yang besar dari atas ke bawah, itu namanya dead cross. Ini menjadi sinyal jual. Ya, ini sinyal jual. Ini sinyal jual. Ini juga sinyal beli, walaupun kecil, dikit. Nah, ini juga sinyal beli. Kemudian berikutnya namanya stokastik. Stokastik ini kita untuk menentukan momentum, ya, kondisi jenuh beli atau overbought maupun jenuh jual, oversold. Digambarkan overbought ketika indikator menunjukkan area lebih besar dari 80. Oversold ketika indikator menunjukkan lebih kecil dari 20. Indikator ini tidak optimal ketika saham berada dalam kondisi strong uptrend atau strong downtrend. Jadi ketika harga, kalau trennya lagi bullish, ya lagi kuat gitu, ini indikator jadi nggak berguna, nggak berfungsi. Seolah-olah dia bakal terus berada dalam area overbought. Sebaliknya ketika dia lagi downtrend, ini akan terus berada dalam area oversold. Jadi kurang optimal. Jadi kalau ketika sebaliknya juga itu ya, kayak moving average ini gunanya bagusnya ketika saham lagi uptrend, strong uptrend dengan maupun strong downtrend. Tapi kalau berada dalam area yang sideways, nah itu sering terjadi false signal, ya kayak ini sering terjadi false signal. Kayak ini juga lagi sideways. Nah, ini dia ketika area overbought, stokastiknya berada di atas. Sinyal jual ketika harga turun. Ketika ini indikatornya mulai keluar dari area overbought. Jadi ketika dia ada turun jebol 80, ini jadi sinyal jual. Ini juga sinyal beli ketika indikator dia keluar dari area oversold. Ya. Nah, ini kita lihat ini trennya lagi tidak strong uptrend, tidak strong downtrend. Ini zigzag ya. Nah, ini cocok digunakan indikator stokastik ini. Nah, ini kalau contoh ketika lagi strong uptrend, nah stokastiknya selalu berada di area atas.
Dan ini tidak bisa menjadi sinyal jual. Jadi ketika seolah-olah harga udah, kita lihat harga overbought, udah beli, tapi harga masih naik terus. Seperti itu. Sehingga kita nggak bisa jual, kita baru bisa jual ketika harga udah turun di bawah ini. Turun di bawah 80, dia jebol sini, nah ini baru dia mulai turun. Seperti itu. Nah, aplikasi technical analysis ini, yang pertama kita bisa gunakan untuk screening saham. Jadi kita bisa pilih saham-saham apa yang lagi uptrend, lagi downtrend, seperti apa gitu. Jadi kita bisa gunakan screening saham. Kita bisa pilih saham-saham lagi uptrend dan jauhi saham-saham yang lagi downtrend. Yang berikutnya kita tentukan dia likuiditas dengan volatilitas dia. Ya. Jadi ini saham ini rame apa enggak gitu. Kita bisa dengan lihat volume. Kita bisa lihat dari volume, kita tahu saham ini liquid apa enggak, rame apa enggak gitu. Kemudian yang berikutnya baru kita lihat mengukur resiko, ya. Mengukur resiko dengan support dan resisten. Jadi dengan support dan resisten kita bisa lihat ini resikonya bisa kita ukur. Apakah ini udah dekat support atau udah dekat resisten. Jadi kalau kita beli dekat resisten, ya berarti kan resiko kita lebih besar. Karena harga akan cenderung untuk berbalik gitu. Tapi kalau kita bisa lihat beli di area support, nah itu kan risiko lebih kecil. Nah, baru kemudian kita bisa bikin trading plan. Trading plan money manajemennya kayak gimana? Ketika harga turun atau harga naik, nah itu kita mau belinya kayak gimana? Nah, harga kan selalu bergerak kayak gini. Nah, kita mau beli di sini atau beli di sini, nanti mau tambah di berapa, mau jual di berapa, nah itu kan nanti itu ada planningnya masing-masing. Tapi kalau bisa saham lagi turun, nah kan ini yang kita harus ukur gitu, resikonya seperti apa. Jadi kalau kita misalnya mau beli di sini, ya bisa kita beli di sini, kita jual di sini gitu kan. Atau dia turun ke bawah, nah kita udah harus siap cut loss misalnya. Itu. Ya, itulah guna kita belajar technical analysis supaya kita bisa lihat ini kita tahu trennya seperti apa. Jadi kita bisa pilih saham-saham yang mana. Pilihlah saham-saham yang lagi uptrend. Ya. Jangan pilih saham yang lagi downtrend. Kalau saham lagi downtrend dibeli ya bakal hancur portofolio kita gitu. Tapi kalau kita bisa pilih saham yang lagi uptrend, nah itu pasti kita lebih gampang untuk tradingnya. Itu juga ketika saham lagi downtrend, kita juga bisa screening itu apa. Kita bisa lihat ini sahamnya udah mulai balik arah apa belum. Kita lihat ketika ada ciri-ciri dia udah mulai sideways kayak gini kan, ini udah turun, yang sideways, kemudian tiba-tiba dia naik ke atas. Nah kemudian dia mulai lanjutkan uptrend. Nah, ini ciri-ciri ini saham yang boleh kita incar lagi karena dia udah berbalik arah dari downtrend menjadi uptrend. Nah, ketika kita pilih saham lagi uptrend pun kita harus hati-hati. Jangan sampai kita beli di pucuk, terus tahu dia udah di ujung-ujung dari uptrend dia, kemudian dia balik arah. Ketika dia balik arah jadi downtrend, nah kita nggak tahu, nggak sadar kita masih pegang juga. Karena kita bilang, saham ini bagus loh, nah, kemarin-kemarin naik tinggi. Padahal trennya udah berubah gitu. Jadi jangan kita terjebak dalam masa lalu seperti itu. Nah itulah guna kita perlu belajar mengenal tren yang ada di saham supaya kita nggak terjebak, nggak cenderung untuk mengulangi kesalahan-kesalahan yang udah ada.
Biasanya kesalahan yang sering terjadi kan seperti itu. Cenderung beli saham yang harganya udah naik, yang tren ketika dia lagi naik-naik terus, kemudian atau dia turun gitu dan nggak berani untuk melakukan apa-apa. Maka kita harus tahu trennya seperti apa, kita bikin trading plan, kita tahu ketika harga turun kita mau jual di berapa, kita mau beli di berapa dan sebagainya. Jadi kita nggak terjebak dalam kesalahan yang terus berulang-ulang. Gitu. Ya kira-kira seperti itu ya. Nah, kurang lebih itu pelajaran kita mengenai analisa teknikal. Kira-kira ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau secara indikator rasanya udah jelas ya. Perlu dicontohin nggak indikatornya? Jadi kalau kita lihat misalnya indikator kita pakai MA20 ya. Nah, ini secara indikator kelihatan bahwa harga udah berada di bawah indikator. Nah, ketika harga udah berada di indikator menunjukkan bahwa harga cenderung lagi downtrend. Tapi di sini kita lihat harga turun, volumenya gimana? Kecil kan? Artinya apa? Penurun dia, trennya juga nggak terlalu kuat sebenarnya. Dan nanti dia bakal cenderung untuk, nah ketika dia naik, volume dia mulai naik. Ada lonjakan volume. Berarti ada kemungkinan dia juga bakal naik lagi ke sini untuk melanjutkan kenaikan dia. Itu. Kemudian ini juga stokastik. Stokastik kita lihat ini udah overbought di sini ya. Overbought dia turun di bawah ini sinyal jual. Terus turun. Nah, ketika dia turun seperti ini, stokastik seolah-olah nih masih oversold. Kemudian ini belum sinyal beli ya. Baru ketika dia naik di atas, nah ini baru boleh sinyal buy. Ini pun ketika sinyal buy, dia mentok lagi di atas nih. Kebentur dengan MA20. Ya, garis MA ini moving average fungsinya sebagai support dan resisten juga. Jadi ketika harga berada di bawah garis MA, berarti garis MA ini fungsi sebagai resisten dia. Nah, ketika harga tidak mampu menembus resisten, harga cenderung turun lagi. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Silakan diketik atau di-unmute speakernya, boleh ngomong. Ya, MA berapapun bisa jadi ya. Tergantung kita mau pakai MA berapa. Kalau makin kecil itu biasa tentu lebih fluktuatif ya, garisnya lebih fluktuatif. Kalau kita pakai MA 50 kan lebih melandai. Tapi itu berarti kan untuk jangka menengah lagi. Jadi kalau kita pakai MA 5 misalnya, itu kan beda lagi dia punya angkanya. Berarti kan kita lebih volatile. Berarti kan lebih untuk jangka pendek kita lihat. Misalnya kita pakai MA5, nah berarti ini kan, nah dia punya resisten bakal menyentuh ke sini. Nah ini untuk mingguan misalnya. Jadi ketika kita gunakan MA lebih kecil, otomatis range dia untuk itu lebih rendah lagi gitu. Range lebih rendah itu biasa juga lebih volatile gitu. Oke, yang lain ada pertanyaan? Udah ngerti semua? Atau nggak ngerti sama sekali?
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup ya. Pak, Ya, boleh. kalau apa namanya, minta tolong liatin trendline-nya IMAS, Pak. Mas ya. Oke. Nah, IMAS kita lihat nih udah mulai naik sebenarnya, udah mulai mau naik. Cuma ini masih sideways ya. Coba kita lihat dulu garis besarnya dulu, misalnya kita mau lihat tren besarnya, kita lihat 1 minggu dulu deh. Nah, kita zoom. Nah, kita ambil dari sini dulu kan. Nah, berarti kan trend line-nya masih uptrend ya, naik kan. Nah, kita lihat lagi ke channel dia. Nah, ini jadi channel line dia. Channel line berarti ini ada area resisten dia. Gitu ya. Nah, itu kita lihat secara garis besar dia. Karena kita lihat lagi secara di daily ya. Nah, secara daily kita juga lihat, kelihatan kan garis ininya. Jadi kalau dia naik harusnya dia bakal nyentuh sampai sini. 1260 kurang lebih. 1260, Pak. Ya. Itu area channel line dia. Resisten channel line. Seperti itu. Makasih, Pak. Ya. Yang lain ada? Kok, nanya kok. Ya. Bagusnya masuk kita di overbought di 20 atau 80 kok? Overbought 80. Sinyal beli itu ketika dia udah keluar dari sini. Oversold. Oversold ya? Ya. Ketika dia udah keluar dari level 20, nah itu baru kita boleh masuk gitu. Kalau overbought, selama dia masih di atas, kalau trending kuat dia bakal terus di atas. Tapi ketika dia udah turun dari 80 ke bawah, nah itu baru sinyal jual. Langsung jual ya? Ya. Ketika jadi artinya kalau di bawah tuh bisa dikatakan lagi pasar jenuh ya? Ya, kalau di bawah kali jenuh beli maupun jenuh jual di atas. Berarti kalau dia mau udah menembus ke atas, baru kita like beli ya? Ya, kita belinya ketika dia udah tembus level 20 ini, lewat dari 20, jadi dia udah meninggalkan area oversold dia. Dia tembus nih, berarti kita udah tembus nih, kita langsung beli atau nunggu candle berikutnya? Gimana? Kan nih kondisi udah tembus nih. Ya. Yang di 20 nih, apa kita langsung beli, eksekusi beli, atau udah tunggu candle berikutnya? Oh, langsung beli. Kita nggak lihat candle lagi. Ya. Kita kan lihatnya indikator, berarti kita nggak lihat candle lagi. Kita langsung lihat indikator aja. Berarti bisa dikatakan ini juga bisa dikatakan mencepat ya, scalping ya? Ya. Karena kan nggak nanti juga bisa langsung dibawa turun langsung lagi kan? Betul. Candle berikutnya kan? Jadi yang namanya stokastik ini termasuk namanya leading indikator. Leading itu biasanya dia lebih mendahului harga gitu. Kalau tadi moving average itu termasuk lagging, terlambat, agak lambat, dia mengikuti tren. Jadi ketika tren udah naik dia baru mulai ikutan naik. Ya, jadi masing-masing ada plus minusnya ya. Kalau kita nggak pengen lebih duluan ya, kita bisa ngambil leading indikator. Cuma risikonya apa? Risikonya kita bisa kena false signal gitu. Tahu-tahu besok dia balik arah, nah itu seperti itu. Maka kalau lebih aman ketika dia udah tembus level 20. Biasanya ketika dia udah tembus level 20 ini sudah naik 2 hari kurang lebih rasanya. Kalau dia dari
oversold ini ya. Biasanya udah naik 2 hari biasanya. Ya saya lihat kan tuh kalau dia ada tembus kan terkadang nggak nyampe apa dia buat turun lagi kan kalau nggak dipantau kan. Iya. Nah kita juga Ya, emang enaknya emang ngambil di pasar Jeno pada saat dia mau menembus kan. Ya betul. Karena kalau udah ngambil di bawah dia bisa turun lagi karena dia belum waktu naik kan. Ya. Oke kok, masih kok. Oke, ya. Semua risiko itu pasti ada gitu ya. Ya, cuma tinggal kita gimana meminimalisir risiko yang ada. Seperti itu. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau nggak ada, kita selesaikan sampai sini ya. Jadi demikian pelajaran kita pada hari ini. Ya, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa nanti kalau ini juga nanti bakal di-share ke YouTube ya. Jadi kalau bagi yang telat hadir atau pengen ngulang-ngulang lagi bisa nonton lagi di YouTube-nya. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih udah bergabung di pelajaran kelas kita pada hari ini. Oke, kita akan ketemu lagi di pelajaran kelas berikutnya.